Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Asnanto dengan NIM 2410802009. Di sini saya akan memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Peradaban Islam dengan menjelaskan materi peradaban Islam di Indonesia. Oke, pada presentasi ini saya akan membahas tentang peradaban Islam di Indonesia, khususnya tokoh-tokoh penting yang berperan dalam penyebaran dan perkembangan Islam. Tokoh-tokoh ini tidak hanya menyebarkan agama, tapi juga membentuk budaya, pendidikan, dan pemerintahan di Nusantara. Oke, di slide kedua ini, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Para pedagang muslim masuk ke Nusantara sambil berdagang dan berdakwah. Islam berkembang secara damai tanpa paksaan, karena ajarannya sederhana dan menghargai budaya lokal. Masyarakat Indonesia mudah menerima Islam. Slide selanjutnya ini ada peran Wali Songo. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam sangat dipengaruhi oleh Wali Songo. Mereka menggunakan pendekatan budaya dan sosial dalam berdakwah. Wali Songo tidak menghapus tradisi lama, tapi menyesuaikan dengan ajaran Islam. Cara inilah yang membuat Islam cepat berkembang di Jawa. Oke, di slide selanjutnya ini ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah tokoh Wali Songo yang terkenal dengan dakwah lewat budaya. Ia menggunakan wayang, gamelan, dan seni Jawa sebagai media dakwah. Masyarakat tidak merasa dekat dengan Islam karena tidak harus meninggalkan tradisi yang sudah ada. Dakwah Sunan Kalijaga ini sangat berpengaruh sampai sekarang. Oke, di slide kelima ini ada Sunan Ampel. Sunan Ampel berperan besar dalam pendidikan Islam. Ia mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya. Dari pesantren ini lahir banyak ulama besar. Sunan Ampel juga menekankan pentingnya akhlak, moral, dan kehidupan yang sederhana dalam ajaran Islam. Oke, selanjutnya itu ada Sunan Giri. Sunan Giri adalah ulama sekaligus pemimpin. Pengaruhnya sangat luas sampai ke luar Pulau Jawa. Ia menyebarkan Islam melalui pendidikan dan permainan anak-anak. Cara ini membuat nilai-nilai Islam ditanamkan sejak usia dini dengan cara menyenangkan. Oke, selanjutnya itu ada Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri Kesultanan Demak dan Raja Islam pertama di Jawa. Di bawah kepemimpinannya, Demak menjadi pusat penyebaran Islam. Raden Patah bekerja sama dengan Wali Songo dalam menjalankan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Selanjutnya itu ada Sultan Malik Al-Saleh, adalah pendiri kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Letaknya yang strategis membuat Pasai berkembang sebagai pusat perdagangan. Dari sinilah dalam Islam menyebar ke berbagai wilayah Nusantara, khususnya di Sumatera. Selanjutnya itu ada Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah raja besar Kesultanan Aceh. Pada masa pemerintahannya, Aceh mencapai puncak kejayaan. Aceh menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam dan banyak ulama datang untuk mengajar. Karena itu, Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah. Oke, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa peradaban Islam di Indonesia berkembang karena peran tokoh-tokoh yang bijaksana. Dalam Islam disebarkan secara damai, menghargai budaya lokal, dan mengutamakan pendidikan. Hal inilah yang membuat Islam bertahan dan berkembang hingga sekarang. Oke, pesan moral yang dapat diambil dari materi yang sudah saya jelaskan itu adalah peradaban Islam di Indonesia memberikan banyak pelajaran moral yang sangat berharga dari kehidupan bermasyarakat hingga saat ini. Salah satu pesan utama yang dapat kita ambil adalah bahwa Islam berkembang di Indonesia melalui cara-cara yang damai, santun, dan penuh kebijaksanaan. Para penyebar Islam seperti Wali Songo dan para ulama Nusantara tidak menggunakan paksaan, melainkan pendekatan budaya, pendidikan, dan keteladanan dalam menyampaikan ajaran Islam. Hal ini mengajarkan bahwa perubahan besar dalam masyarakat dapat tercapai melalui dialog dan sikap saling menghargai.
Selain itu, peradaban Islam di Indonesia menekankan pentingnya toleransi dan sikap menghormati perbedaan. Islam tidak datang untuk menghapus budaya lokal, tetapi menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan tradisi yang sudah ada. Dari sini kita belajar bahwa keberagaman budaya, suku, dan adat istiadat bukanlah penghalang untuk membangun persatuan, melainkan kekuatan yang dapat memperkaya peradaban. Peradaban Islam di Indonesia juga menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan akhlak dalam membangun masyarakat yang beradab. Pesantren, masjid, dan pusat-pusat pendidikan Islam menjadi tempat pembentukan karakter, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai inilah yang membuat Islam tidak hanya dipahami dengan ajaran ibadah, tetapi juga sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat. Selain peran ulama, para pemimpin Islam di Nusantara juga memberikan teladan tentang kepemimpinan yang adil dalam bertanggung jawab. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Samudra Pasai, dan Aceh menunjukkan bahwa kekuasaan seharusnya dijalankan untuk melindungi rakyat dan menciptakan kesejahteraan, bukan untuk kepentingan pribadi. Ketika pemimpin dan ulama saling bekerja sama, masyarakat dapat hidup lebih tertib dan harmonis. Secara keseluruhan, pesan moral dari peradaban Islam di Indonesia adalah bahwa nilai-nilai seperti kedamaian, toleransi, keadilan, pendidikan, dan akhlak mulia mampu membangun peradaban yang kuat dan bertahan lama. Nilai-nilai ini tetap relevan hingga sekarang dan dapat menjadi pedoman dalam menjaga persatuan serta keharmonisan kehidupan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.